Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2734 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Kolose pasal 4 ayat 1 sampai ayat 3. Demikian firman Tuhan. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di sorga. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Amin firman Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 pesan firman Tuhan ini buat saudara dan saya pada hari ini. Kita akan belajar. Yang pertama, pesan firman Tuhan ayat 1. Hai tuan-tuan, berlakulah adil dan jujur terhadap hamba-Mu. Ingatlah kamu juga mempunyai Tuhan di surga. Saudara, firman Tuhan ini memberi pesan yang pertama kepada kita semua, berlakulah adil dan jujur. Pesan firman Tuhan ini ditujukan kepada tuan-tuan atau saudara yang punya bawahan. Saudara yang menjadi kepala rumah tangga, saudara yang mungkin berkata, Pak Pendeta, saya nggak punya bawahan. Saudara, minimal saudara dapat menjadi pemimpin untuk dirimu sendiri. Saya mau katakan firman Tuhan ini buat saudara dan saya. Amin. Saudara, firman Tuhan ini mau memberikan pesan kepada kita untuk hidup adil. Adil yang pertama, adil kepada Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita banyak waktu untuk kita bekerja, beraktivitas. Saudara harus adil kepada Tuhan dengan apa? Memberikan waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita harus adil kepada Tuhan. Yang kedua, harus adil kepada sesama kita. Saudara, ada banyak orang di luar sana yang saya kenal baik sama orang yang dia tahu orang itu orang kaya, orang itu orang yang populer, orang itu cantik atau ganteng, dia baik sama orang lain, tetapi dia tidak berlaku adil kepada orang-orang yang ada di sekitar dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus adil juga kepada sesama kita. Saudara, dalam konteks kebenaran firman Tuhan ini antara Tuhan dan hamba, saudara harus bersikap adil kepada hamba-hamba saudara, orang-orang yang bekerja, yang memberikan waktu tenaga mereka sehingga saudara sampai ada di titik ini. Saudara harus berlaku adil kepada mereka. Jangan sampai saudara jor-joran kepada orang yang baru saudara kenal, tetapi saudara pelit sama orang-orang yang telah membawa saudara kepada gerbong kesuksesan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus adil kepada mereka. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan juga ini berkata, dan jujur. Bukan hanya adil yang dituntut dari kita orang-orang percaya, kita juga harus jujur. Artinya kita harus berintegritas, kita harus terbuka apa adanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan tipu Tuhan. Tuhan tidak bisa saudara dan saya tipu. Tuhan tahu apa yang ada di dalam hatimu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara harus jujur di hadapan Tuhan dan berlaku jujur kepada sesama. Jangan sampai saudara menahan hak hamba-hamba saudara yang harusnya dia terima. Misalnya dia terima gajinya
tanggal 1, saudara nanti 2 minggu, minggu kedua, minggu ketiga baru saudara berikan hak mereka, saudara berdosa kepada mereka. Bapak Ibu Saudara, saudara harus adil. Saudara harus memberikan apa yang menjadi hak hamba-hambamu. Saudara harus adil dan jujur kepada orang yang saudara sudah janjikan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak suka dengan orang yang tidak berlaku adil, apalagi orang yang tidak jujur. Orang yang tidak jujur, mereka tidak diberkati Tuhan. Walaupun mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, buktinya orang itu tipu sana, tipu sini, tapi kelihatannya kok dia kaya. Saudara, itu kan hanya sementara. Sekarang kelihatannya dia dalam tanda kutip diberkati. Saudara, satu hari nanti orang yang tidak berlaku adil, tidak jujur kepada hamba-hambanya, kepada orang-orang di sekitarnya, tidak berlaku adil dan jujur di hadapan Tuhan, mereka akan membayar dengan sangat mahal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya orang percaya hidup berbeda dengan orang dunia. Saudara, mungkin saudara akan ketemu dengan orang yang berkata, Pak Pendeta, kalau kita jujur, kapan kita kaya? Kalau kita adil, Pak Pendeta, maka kita akan mengalami penindasan. Kita nggak akan mengalami keberhasilan dalam hidup kalau adil dan jujur diterapkan dalam kehidupan di zaman sekarang. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Memang kelihatannya orang yang berlaku adil dan jujur lama kayanya, tetapi itu pasti mereka diberkati. Amin. Daripada saudara mendapatkan sesuatu yang luar biasa, tapi hanya sementara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau tanya, saudara mau yang sementara atau yang permanen? Saya percaya saudara mau yang permanen. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara mau mendapatkan berkat yang permanen dari Tuhan, berlakulah adil dan jujur. Amin. Maka Tuhan yang akan memberkati saudara. Kalau saudara nggak adil, nggak jujur, saudara ingat, di atas langit masih ada langit. Saudara mungkin Tuhan bagi hamba-hamba saudara, orang-orang yang saudara pimpin, tapi saudara harus ingat bahwa di atas saudara, saudara memiliki Tuhan yang Maha Kuasa, yang punya segalanya, bahkan pemerintah yang memerintah di bumi dan di surga. Saudara akan mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya orang-orang yang tidak adil, tidak jujur, mereka akan dihukum. Makanya selama kita hidup ini kan ujian yang paling besar. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan di satu hari nanti. Oleh karena itu saudara, berlakulah adil dan jujur. Pesan firman Tuhan yang kedua kepada kita ayat 2, perhatikan. Bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini memberikan pesan kepada saudara sekalian. Bertekunlah dalam doa. Bertekun itu selalu saya katakan, itu bicara konsisten. Amin. Sekarang berdoa, besok berdoa, sampai pada akhirnya Tuhan panggil dalam posisi kita berdoa. Amin. Saudara, bertekun itu berarti dari dulu sekarang sampai Tuhan panggil, kita masih terus lakukan itu. Masih terus berdoa. Amin. Mungkin sudah berkata, Pak Pendeta, kapan doa saya dijawab? Saudara, saya mau katakan, doa-doamu Tuhan dengar. Dan pastinya sebelum Tuhan panggil saudara, Tuhan akan menunjukkan kuasanya kepada saudara yang setia berdoa. Sebelum Tuhan panggil saudara, akan melihat semua doa-doa saudara Tuhan jawab. Amin. Kalaupun mungkin ada yang Tuhan tidak jawab di zaman saudara, Tuhan akan jawab di zaman generasi berikutnya kepada anak cucu saudara. Amin. Lihat Abraham. Janji Tuhan kepada Abraham itu Tuhan genapi kepada anak cucunya sampai sekarang. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertekunlah dalam doa. Dengan bertekun dalam doa,
kita dalam posisi berjaga-jaga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kebenaran firman Tuhan ini memberikan pengertian kepada kita. Kalau kita sedang berdoa, kita ada di dalam kondisi atau posisi sedang berjaga-jaga. Dan Tuhan mau kita selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Karena itulah kehendak Tuhan bagi kita. Tuhan senang kepada orang-orang yang selalu mengucap syukur. Dalam keadaan yang mungkin tidak beruntung, tapi dia selalu puji Tuhan. Tuhan senang dengan orang-orang seperti itu. Amin. Yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Bukan hanya saja diberkati kita berkata puji Tuhan. Apakah di saat kita sial, di saat kita rugi, di saat kita sakit, apakah kita masih tetap bersyukur atau tidak? Tuhan mau saudara bersyukur dalam segala hal karena itulah yang Tuhan kehendaki. Tuhan mau umatnya selalu mengucap syukur. Orang yang selalu mengucap syukur kepada Tuhan, dia terus terhubung dengan Tuhan. Dia terus mengucap syukur, berterima kasih dalam doanya kepada Tuhan. Dia selalu, saudara, orang yang bertekun dalam doa, dia selalu menjaga hatinya. Sehingga dia tidak protes sama Tuhan, dia tidak mengeluh, tapi dia selalu berkata Tuhan baik dalam segala situasi, kondisi dalam kehidupan kita. Tetap kita berkata Tuhan baik, puji Tuhan, haleluya, amin. Itu orang yang tahu bersyukur, orang yang bertekun dalam doa. Dalam doanya dia selalu terhubung dengan Tuhan. Dalam doanya dia mendapat kekuatan sehingga dia kuat menghadapi semua persoalan pergumulan dalam kehidupannya. Amin. Haleluya. Bertekunlah dalam doa. Kadangkala orang percaya sudah Tuhan mau jawab tapi dia berhenti berdoa. Ini menjadi masalah. Kalau Tuhan belum jawab doa-doamu, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa sampai Tuhan jawab doa-doa saudara, tetaplah berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau dalam situasi kita bertekun dalam doa tetap menjaga hati kita. Banyak orang berdoa, tapi habis itu saudara, karena beratnya perjalanan kehidupan dia, saudara mulai ada kekhawatiran, ketakutan. Ada orang yang kelihatannya rohaninya luar biasa, kalau bilang memuji menyembah Tuhan, kalau bilang berdoa sampai menangis-nangis. Tapi habis itu saudara, dia langsung bilang, pinjam 100 loh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita percaya kita punya Tuhan yang besar, kita nggak hidup dalam kekhawatiran. Kita yakin dan percaya Tuhan yang bertanggung jawab akan hidup kita. Tuhan yang akan menyediakan apa yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Haleluya. Saudara yang penting bawa saja dalam doa. Haleluya. Bertekun dalam doa. Amin. Haleluya. Pesan yang terakhir, yang ketiga, dari kebenaran firman Tuhan ini ayat 3, perhatikan. Berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita semua, topang pelayanan hamba Tuhan. Amin. Kalau saudara sudah diberkati Tuhan, topang mereka dengan doa. Kalau saudara ada kelebihan, saudara dukung hamba-hamba Tuhan itu. Supaya apa saudara? Supaya mereka semangat dalam melayani. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya semua hamba Tuhan, semua pendeta, semua gembala setiap hari mendoakan jemaat yang Tuhan percayakan untuk mereka gembalakan. Amin. Supaya apa? Supaya jemaat diberkati Tuhan. Supaya jemaat yang sakit disembuhkan. Supaya jemaat yang sedang membutuhkan pekerjaan diberikan pekerjaan yang sesuai dengan keahlian kemampuan mereka.
supaya usaha jemaat yang kecil jadi besar. Saya yakin dan percaya itu isi dari semua doa para hamba Tuhan yang terus mereka naikkan setiap hari supaya apa? Jemaat Tuhan diberkati. Kalau jemaat Tuhan sudah diberkati, biarlah jemaat menjadi penopang dalam pelayanan hamba Tuhan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara, kalau saudara diberkati, berkatilah hamba Tuhan yang melayani saudara. Saya percaya saudara, apa yang saudara tabur untuk pekerjaan Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin saudara tidak akan rugi kalau saudara memberkati hamba Tuhan. Sebaliknya saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, topang pelayanan hamba Tuhan. Baik mereka ditopang oleh doa-doa jemaat, topang mereka juga dengan materi finansial, topang mereka. Karena apa? Mereka fokus melayani saudara sebagai jemaat, sebagai gembalaannya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mendukung hamba Tuhan, saya percaya Tuhan yang akan balas berkat-berkat yang berlimpah-limpah dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Pesan firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kita belajar berlakulah adil dan jujur. Yang kedua, bertekunlah dalam doa. Yang ketiga, topang pelayanan hamba Tuhan yang mengembalakan saudara, yang melayani saudara. Topang mereka lewat doa dan juga topang mereka secara materi. Karena mereka berguna luar biasa memberikan hidup mereka full time untuk melayani saudara. Saudara diberkati dengan luar biasa sementara mereka terus berjaga-jaga mendoakan saudara. Mereka ada yang memang melepaskan duniawi. Mereka tidak bekerja karena mereka mau fokus untuk melayani saudara. Sudah menjadi kewajiban saudara yang diberkati Tuhan sekarang memberkati hamba Tuhan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat firman yang sungguh memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Rumah tangga mereka diberkati. Usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Tuhan hibur mereka berduka cita. Dan hamba berdoa biar berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber daripada segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Nusa Lembongan, Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.